Kenapa saya perlu menanya hal-hal yang dalam sekali ya? Hal-hal yang mungkin tidak pernah dipertanyakan seumur hidup oleh atasan, oleh rekan kerja, bahkan oleh kita sendiri. Buat apa sih saya kerja di rumah sakit itu buat apa? Susah payah, masuk pagi, diomelin atasan, ribut sama pasien, pasiennya ngeselin, buat apa? Gitu ya. Kenapa coba ini penting ditanyakan ya buat kita masing-masing. Banyak sekali orang yang ketika tidak tahu tujuannya, saya bekerja di tempat ini, nggak tahu sasaran saya apa sih sebenarnya. Biasanya mereka hanya sibuk melihat masalah, terus saja masalah. Kacamatanya dua gelap, yang melihatnya hitam, oh ini masalah lagi, dan sebagainya. Tapi kalau orang punya tujuan yang clear, yang jelas, dari pengalaman saya mengamati orang, Pak. Jadi, saya ini profesi sebagai psikolog, sudah sampai menginterview orang, sudah sampai ngelihat dari cara dia jawab awal aja udah tahu ini orang nggak punya konsep. Orang ini belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang ini pasti gagal. Ya, hampir sebagian besar bener tuh. Walaupun kadang-kadang kalau sama perusahaan suka ngeyel, Pak, tapi bagus loh, Pak. Ini orang di perusahaan sebelumnya bla 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 bla. Pak, ini orang belum selesai dengan dirinya. Ada berapa banyak yang HRD yang ngotot. Pak, tetap saya akan rekrut. Silakan, Pak. 3 bulan kemudian mereka bilang, iya Pak, bener juga ya. Ini orang bermasalah ini. Ya, karena kalau kita punya sasaran yang jelas, memaknai pekerjaan kita, percaya sama saya, ini orang-orang yang tough, yang kuat. Nah, anak-anak zaman sekarang itu nggak punya tuh. Coba tanya anak baru sekarang, kamu makna kerja apa sih? Ya, yang penting nggak nganggur deh. Ya, yang penting nggak malu sama temen. Ditanya, ngapain? Nganggur, nggak ada kerjaan. Ya, yang penting ada duit deh buat belanja di shopping dan lain sebagainya. Jadi cara pikir mereka very simple, bukan untuk jangka yang panjang, tapi untuk ya pokoknya asal hidup gitu ya. Jangan itu makanya nggak kaget kenapa generasi sekarang setiap ada masalah langsung baper, kabur, langsung stres, kabur, dan lain sebagainya. Saya di kantor juga banyak orang yang seperti itu. Bahkan ada yang sehari baru masuk, sehari loh. Ya, sore mau teken kontrak, dia kan masuk dulu sehari. Sorenya besoknya udah nggak masuk. Nulis di WA lagi. Pak, mohon maaf saya nggak bisa lanjut ya. Dah aja selesai. Ada yang begitu nih. Anak-anak sekarang beda dengan cara berpikir generasi kita dulu yang ketika dapat pekerjaan, rasa syukurnya luar biasa. Wah, pokoknya saya lakonin dulu apapun yang terjadi. Kenapa? Generasi kita pada umumnya punya yang namanya sasaran dan bisa memaknai apa makna saya kerja, apa makna saya hidup. Ya, jadi generasi sekarang ini generasi yang sudah makna hidup itu didapat dari media sosial. Atta Halilintar, kekayaannya, Lamborghini-nya, mobilnya, sehingga sudah nggak punya tujuan kerja keras, tujuan kerja tuh harus bagaimana, etos kerja, etika kerja, nggak ada. Yang ada gimana ya caranya dapetin duit. Gimana ya kok bisa ngelihat orang itu enak banget, cuma duduk kaya. Ya, belum seperti dulu yang Indra Kents tuh ya. Itu juga merusak banyak generasi itu. Menganggap segalanya mudah. Murah banget, beli Ferrari miliaran murah banget gitu kan. Dan itu merusak generasi sekarang. Ya. Nah, itulah yang terjadi kenapa akhirnya tingkat kesulitan mengelola bawahan itu ditanggung oleh generasi kita.